Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Nurin Jazlina. Di video kali ini saya akan membahas tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Dan tujuan saya membuat video ini untuk mengedukasi masyarakat, khususnya teman-teman yang menonton video saya ini. Jadi jangan lupa nonton video saya ini ya teman-teman. Dan saya berharap kalian yang setelah menonton video saya ini akan lebih banyak mendapatkan informasi atau pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, selain itu di sini saya akan membahas juga tentang faktor penyebab dari anak berkebutuhan khusus, karakteristiknya, dan sekaligus penanganan dari anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya, memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan baik secara fisik, mental, intelektual, emosi, dan juga sosial. Selanjutnya penyebab dari anak berkebutuhan khusus ada 3. Yang pertama sebelum kelahiran, yang kedua selama proses kelahiran, dan yang ketiga setelah kelahiran. Sebelum kelahiran ini, faktor penyebabnya yaitu gangguan genetika, kelainan pada kromosom, lahir secara prematur, ibu hamil, keracunan, itu menyebabkan keterbatasan anak secara fisik ataupun mental. Dan yang kedua, selama proses kelahiran. Kelahirannya terlalu lama sehingga kekurangan oksigen, dan waktu kehamilannya lebih dari 40 minggu, itu juga bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, setelah proses kelahiran. Setelah proses kelahiran ini, faktor-faktornya antara lain kekurangan gizi ataupun nutrisi, kecelakaan, keracunan. Itu semua penyebab dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus beserta karakteristiknya. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra ini anak dengan gangguan penglihatan. Jadi karakteristik dari tunanetra ini anak tidak mampu melihat, tidak bisa mengenali dari jarak 6 meter. Terus kalau berjalan sering tersandung. Yang kedua ada tunarungu. Anak dengan gangguan pendengaran. Nah, ciri-ciri dari anak tunarungu ini perkembangan bahasanya terlambat atau terhambat. Kalau diajak bicara tidak tanggap. Nah, jadi kalau diajak bicara itu sering tidak nyambung gitu. Anak tunagrahita. Yang ketiga ini merupakan anak yang memiliki kelainan pada tingkah laku ataupun mental yang diakibatkan oleh kecerdasannya terganggu. Nah, kecerdasannya terganggu ini disebabkan karena fungsi-fungsi kognitifnya sangat lemah. Jadi menyebabkan anak ini kelainan pada tingkah laku dan juga mental. Karakteristik dari tunagrahita ini, anak itu memiliki penampilan fisik yang kurang seimbang, seperti kepalanya terlalu kecil atau kepalanya terlalu besar. Bicaranya lambat, terus sering ngiler atau keluar ludah. Yang keempat, anak tunadaksa. Tunadaksa ini merupakan anak dengan kelainan fisik yang berkaitan dengan otot, sendi, dan juga persarafan. Karakteristik dari anak tunadaksa ini kemampuan geraknya lambat, terus kesulitan saat berdiri, duduk, ataupun berjalan. Yang kelima, slow learner atau lamban berbicara, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual yang rendah atau IQ yang dimilikinya itu rendah, di bawah normal. Nah, anak ini biasanya kalau diberi tugas baik akademik ataupun tugas non akademik itu memilih untuk menyelesaikan tugasnya itu butuh waktu yang sangat lama. Yang keenam, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik merupakan anak yang secara khusus atau nyata mengalami kesulitan
dalam tugas-tugas akademik khusus, seperti diseleksia, anak yang kesulitan belajar membaca; disgrafia, anak yang kesulitan belajar menulis; diskalkulia, anak yang kesulitan belajar berhitung. Yang ketujuh, anak yang memiliki gangguan komunikasi merupakan anak yang mengalami kelainan pada suara dan artikulasinya kurang jelas ketika berbicara. Yang kedelapan, ada tunalaras atau anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi, seperti anak tersebut kesulitan dalam menyesuaikan diri, kesulitan dalam bergaul ataupun berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kesembilan, ADHD atau GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, seperti anak mengalami gangguan mengontrol perilaku dan hiperaktif. Dan yang terakhir ada autisme, merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan juga aktivitas imajinatif. Jadi dari penjelasan saya tadi bukan berarti anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa mengembangkan potensi atau bakatnya, tidak bisa berinteraksi, bergaul, ataupun berkembang seperti anak pada umumnya. Tentu hal ini bisa ditangani dengan adanya layanan untuk anak berkebutuhan khusus berupa bimbingan konseling, sekolah luar biasa, sekolah inklusif, bahkan pelatihan layanan komprehensif. Itu semua dapat membantu anak berkebutuhan khusus mencapai perkembangannya secara optimal. Melalui layanan tersebut, anak akan dilatih agar mudah bergaul, percaya diri, dan juga bisa menyesuaikan dirinya secara baik. Karena bagi anak berkebutuhan khusus, bergaul ataupun berinteraksi dengan orang di sekitar itu tidak mudah. Kadang ada yang merasa minder ataupun kurang percaya diri. Itu disebabkan bisa disebabkan karena keterbatasan yang dia miliki, sehingga anak tersebut minder, kurang percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya layanan berupa bimbingan konseling ataupun sekolah inklusif, bisa membantu anak berkebutuhan khusus ini mencapai perkembangan secara optimal, membantu agar mudah percaya diri, mudah bergaul, serta bisa menyesuaikan dirinya dengan baik. Selain itu juga pentingnya sebagai orang tua ketika anak lahir harus melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini ini gunanya untuk mengetahui penyimpangan tumbuh kembang pada anak secara dini, sehingga upaya pencegahan atau penyembuhannya itu dapat diberikan dengan indikasi yang jelas sedini mungkin pada masa-masa kritis proses tumbuh kembang anak. Dan dari pemaparan saya mengenai tentang anak berkebutuhan khusus, apabila terdapat pertanyaan, bisa ditulis langsung di kolom komentar. Barangkali ada saran ataupun kritik, bisa juga langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Ungdur makolah wala tandur mangkolah. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau pantun terlebih dahulu. Pergi ke taman bersama kekasih, pulangnya membawa mangga mana lagi. Cukup sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.